there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa PGSD dari semester 2 paralel 1 dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang jiswaf, zakat, infak, sodako, dan wakaf untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah karakter keislaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asifa Fauzia. Saya Cynthia Sekarlira. Dan saya Jessica De Valentina. Selamat menyaksikan video penjelasan dari kami. Sin, kita mau tanya deh. Sebenarnya pengertian zakat itu apa sih? Nah, jadi gini. Jadi, zakat itu berasal dari kata zaka yang bermakna bertambah dan juga berkembang. Dan zakat itu menurut bahasa berarti an-numu atau kesuburan, tumbuh, dan berkembang. Lalu ada toharoh, yaitu kesucian, lalu barokah, yaitu keberkahan, dan juga tazkiyah, yaitu menumbuhkan, mensucikan, atau memberi nafkah. Terus juga tahir, yaitu mensucikan jiwa dan juga harta. Nah, zakat juga dinamakan bersih atau toharoh karena dengan membayar zakat, harta dari seseorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan juga dosa yang menyertainya, yang disebabkan maka oleh harta yang dimiliki tersebut. Nah, adanya hak-hak yang lain menempel padanya. Nah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa harta tidak berkurang karena sedekah atau zakat, dan sedekah itu tidak diterima dari pengkhianatan atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hadis riwayat Muslim. Terus jenis-jenis zakat itu ada apa aja sih, Sin? Dan siapa aja sih orang yang berhak menerima zakat itu? Jadi gini. Nah, jadi zakat itu jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama itu ada zakat naf atau jiwa, yang biasa juga disebut sebagai zakat fitrah. Terus yang kedua itu ada zakat mal, yaitu zakat harta. Sedangkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama ada fakir. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Hambali, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian. Terus yang kedua itu ada miskin, yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i dan Hambali, miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah kecukupan. Terus yang ketiga itu ada amil, yaitu ia tidak diisyaratkan termasuk miskin karena amil itu mendapatkan bagian zakat disebabkan karena pekerjaannya. Terus yang keempat itu ada mu'alaf, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan dan juga keyakinannya itu dapat bertambah terhadap Islam. Terus yang kelima itu ada rikob, yaitu memerdekakan budak belian. Terus yang keenam itu ada ghorimin, yaitu orang yang mempunyai hutang. Lalu yang ketujuh itu ada fisabilillah, jihad yang dalam istilah yaitu jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa pengetahuan ataupun perbuatan. Terus yang kedelapan itu ada ibnu sabil, yaitu menurut ulama yaitu suatu kiosan atau musafir. Kalau syarat wajib zakat? Dan kapan waktu membayar zakat yang utama itu? Jadi ini. Jadi syarat wajib zakat itu syarat bagi orang-orang yang diwajibkan berzakat adalah merdeka, telah sampai umur, dan juga berakal. Nah, ini tuh merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama dalam menetapkan siapa saja yang berkewajiban berzakat. Nah, selain kepemilikan harta yang sesuai syarat di atas, Imam Nawawi berkata, mazhab kami dari ulama Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah, Imam Ahmad menyatakan bahwa yang disepakati mereka wajib dikenai zakat adalah emas, perak, dan binatang ternak yang dimiliki selama 1 tahun penuh. Nah, sedangkan waktu membayar zakat itu yang paling utama adalah sebelum manusia keluar menuju tempat sholat id, dan boleh didahulukan 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Adapun membayar zakat fitrah itu setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, maka akan menjadi tidak sah apabila hal itu dilakukan menjadi disebut sebagai sedekah biasa saja. Ada nggak sih tata cara zakat fitrah dan zakat mal itu? Tentu ada.
Pertama itu tata cara zakat fitrah. Yang pertama, menentukan jumlah tanggungan. Terus yang kedua itu menghitung besaran zakat. Biasanya untuk zakat fitrah itu 2,5 kg atau 3,5 kg beras atau dengan uang yang sesuai dengan harga beras di daerahnya. Terus yang ketiga itu membaca niat. Lalu yang keempat itu menyerahkan zakat kepada lembaga amil zakat atau langsung diserahkan kepada yang berhak. Lalu yang kelima itu membaca doa. Selanjutnya itu tata cara zakat mal. Yang pertama, identifikasi harta yang akan dizakatkan. Terus yang kedua itu tentukan batas nisab. Nisab zakat mal itu 85 gram emas atau senilai dengan harga emas tersebut. Lalu yang ketiga itu hitung nilai harta bersih. Lalu yang keempat yaitu tentukan persentase zakat mal, biasanya itu dikenakan 2,5%. Lalu yang kelima yaitu tunaikan zakat. Bayarkan kepada lembaga amil zakat atau langsung ke orang yang berhak menerima atau asnaf. Dan kalau untuk niat zakat fitrah dan zakat mal itu bagaimana sih, Sin? Jadi, kalau niat zakat fitrah itu untuk diri sendiri, yaitu bunyinya nawaitu anukhrija zakatal fitri an-nafsi fardun lillahi ta'ala. Tetapi ada juga niatnya untuk istri, terus untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan, atau untuk orang yang diwakili, dan juga untuk diri sendiri dan keluarga. Sedangkan kalau niat zakat mal itu yaitu anukhrija zakatal mali an-nafsi fardun lillahi ta'ala. Tapi teman-teman perlu diingat bahwasannya niat itu tidak perlu dilafazkan dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Tetapi jika sudah diniatkan di dalam hati, maka itu sudah termasuk ke dalam niat. Nah, dari penjelasan Cynthia, aku jadi ingat nih, Jess, dari Al-Quran tentang zakat yang ada di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakunul lahum. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dapat kami simpulkan bahwa hikmah berzakat yaitu Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan yang miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang kaya dan dengan para mujahid dan dai yang berjuang berdakwah dalam meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Selanjutnya yang kelima adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya. Yang keenam, untuk pengembangan potensi umat. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Dan yang kedelapan, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umatnya. Itulah 8 hikmah berzakat yang kami ketahui. Kalau pengertian sedekah itu apa sih, Jess? Dan jenis-jenis sedekah itu ada apa aja sih, Jess? Jadi gini teman-teman, jadi sodako berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Adapun jenis-jenis sodako, yang pertama tasbih, tahlil dan tahmid, yang kedua amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga bekerja dan memberi nafkah keluarga, yang keempat membantu urusan orang lain berupa uang, yang kelima berwajah manis dan memberi senyuman, yang keenam berlomba-lomba dalam amalan sehari-hari, dan yang ketujuh menjenguk orang sakit. Ada rukun dan syarat sedekah nggak sih, Jess? Oh, tentu ada. Jadi, yang pertama, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk menasarufkan. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih di dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan memberi dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerima dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat, barang yang diberikan syaratnya barang yang dapat dijual. Dapat kami simpulkan bahwa
hikmah bersedekah itu yang pertama, orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang kedua adalah mempererat hubungan sesama manusia, terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakil dan egois, dan dapat membersihkan harta serta dapat meredam murka Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang artinya tidaklah seorang laki-laki berada di pagi hari kecuali dua malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah ganti orang yang menafkahkan atau menyedekahkan hartanya, dan berikanlah kehancuran orang yang menahan hartanya." Itulah tiga hikmah bersedekah. Kalau boleh tahu, pengertian infak itu apa sih, Sip? Terus jenis-jenis infak itu ada apa aja sih? baik teman-teman, akan aku jelaskan. Kata infak berasal dari kata anfaqo yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian, infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja. Adapun hukumnya, ada yang wajib, termasuk zakat nazar, ada infak sunnah, mubah, bahkan ada yang haram. Dalam hal ini, infak hanya berkaitan dengan materi. Adapun jenis-jenis infak, yang pertama itu ada infak wajib, yaitu infak yang menjadi kewajiban bagi umat Islam. Contohnya membayar mas kawin, membayar kafarat, atau memberikan nafkah kepada keluarga. Yang kedua, infak mubah, yaitu infak yang tidak diwajibkan maupun dilarang namun boleh dilakukan. Contohnya memberikan harta untuk membantu usaha orang lain. Yang ketiga ada infak haram, yaitu infak yang dilarang, seperti infak yang tidak ikhlas, infak untuk hal-hal yang haram, dan infak yang bertujuan riya, ingin dipuji atau menghalangi syiar Islam. Dan yang terakhir, infak sunnah, infak yang sangat dianjurkan, seperti infak untuk jihad, infak kepada fakir miskin, atau infak untuk kemanusiaan. Di sini terdapat dalil Al-Quran tentang infak di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul mautu fayaqula rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Selanjutnya, pengertian dan jenis-jenis wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan, sedangkan menurut pengertian, syara ialah memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Adapun jenis-jenis wakaf ialah yang pertama, wakaf ahli, diperuntukkan hanya bagi keluarga atau kerabat wakaf seperti nafkah, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya. Kedua, wakaf khairi, diperuntukkan bagi kepentingan atau masyarakat umum, contohnya wakaf untuk bangunan masjid, sekolah, ataupun rumah sakit. Yang ketiga, wakaf mustarok adalah jenis wakaf yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat umum dan keturunan wakif. Jadi seperti gabungan antara wakaf khairi dan wakaf ahli. Contohnya adalah wakaf untuk membangun jalan, wakaf untuk membeli alat-alat kebersihan, atau wakaf untuk membiayai kegiatan keagamaan. Selanjutnya yaitu ada rukun wakaf. Yang pertama itu pewakaf atau wakif. Seorang wakif itu harus memenuhi syarat-syarat seperti sudah mencapai usia balik, memiliki akal sehat, dan menjadi pemilik sah dari barang yang akan diwakafkan. Selain itu, tidak ada paksaan dalam proses mewakafkan dan tidak ada larangan bagi wakif untuk menghibahkan hartanya tersebut. Terus yang kedua yaitu mauquf. Mauquf adalah harta yang dapat diwakafkan, adalah harta yang kepemilikannya itu sah dan halal.
Termasuk dalam kategori ini adalah barang-barang yang dapat dipindahkan seperti buku, kendaraan, dan sejenisnya, serta barang-barang yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah atau rumah. Terus yang ketiga itu ada mauquf alaih. Mauquf alaih adalah penerima wakaf perorangan harus disebutkan namanya. Namun jika nama penerima tidak disebutkan, maka harta wakaf akan diberikan kepada para fakir miskin. Penerima wakaf tidak memiliki kepemilikan pribadi atas harta tersebut, melainkan hanya dapat memanfaatkannya. Lalu yang keempat itu ada sikhat. Pernyataan atau sikhat wakaf ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang mewakafkan. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa sikhat ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh pewakaf. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan wakaf. Yang pertama, wakif yang akan mewakafkan tanahnya harus menghadap kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf yang menangani wilayah tanah wakaf itu untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang kedua, ikrar wakaf disaksikan oleh sedikitnya 2 orang saksi dewasa yang berakal sehat dan dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, ikrar wakaf dapat juga ditulis dengan persetujuan kantor Departemen Agama, kabupaten atau kota madya yang menangani wilayah tanah wakaf itu, dan hal tersebut dibicarakan di hadapan PPAIW. Yang keempat, tanah wakif tersebut dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan dan sengketa. Jika ikrar wakaf telah memenuhi syarat dengan lengkap, PPAIW menerbitkan akte ikrar wakaf tanah. Calon wakif sebelum berikrar wakaf terlebih dahulu menyerahkan kelengkapan surat atau administrasi wakaf sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat atau surat kepemilikan harta yang sah. Yang kedua, surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat setempat tentang kepemilikan tanah atau harta dan statusnya. Yang ketiga, adanya izin bupati atau wali kota. Adapun seorang nazir yang dimaksud oleh perundang-undangan Indonesia adalah suatu badan hukum khusus yang mengurusi harta wakaf. Mereka memiliki hak dalam pengelolaan wakaf antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota Madya dan menggunakannya untuk kepentingan umum atau keagamaan. Yang kedua, menggunakan fasilitas dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota Madya. Nazir juga berkewajiban mengamankan harta wakaf, surat-surat wakaf, dan hasil-hasil wakaf. Selanjutnya ada dalil Al-Quran tentang wakaf. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala tamammul khabbisa minhu tunfiquna walastum bi'ahizihi illa an tugamidu fih wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincikan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dapat kami simpulkan secara keseluruhan materi kami tentang siswa bahwa zakat hukumnya wajib, infak hukumnya sunnah, Sedekah hukumnya sunnah, wakaf hukumnya sunnah, zakat penerimanya 8 asnaf, infak penerimanya siapa saja yang memerlukan, sedekah penerimanya siapa saja yang memerlukan, wakaf penerimanya siapa saja yang memerlukan. Zakat bentuknya bahan makanan pokok, hasil panen atau ternak, uang atau harta. Infak bentuknya harta berupa uang tunai. sedekah bentuknya harta dan non-harta seperti senyuman, Wakaf bentuknya harta bergerak dan harta tidak bergerak. Zakat pemanfaatannya harta boleh habis. Infak pemanfaatannya harta boleh habis. sedekah pemanfaatannya harta boleh habis, Wakaf pemanfaatannya pokok harta ditahan yang disalurkan manfaat dari harta wakaf. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.